Siapa? Eh, Jumlah total dari kelas ini berapa, Juan? Ada 33, Ada Bu. 3. Jumlah mahasiswanya. Ya, ada 33. Kenapa? Ada 33, Bu. Berapa? 33, Ibu. Berapa total mahasiswa di kelas ini? 33, Bu. 23? 33. Oke, 33. Berarti ada sekitar 5 orang ya yang tidak hadir pertemuan kali ini. Silahkan Juan untuk di absen siapa aja 5 mahasiswa tersebut di pertemuan pertama ini yang tidak hadir ya. Ini disebutin atau langsung catat aja, Bu? Iya, siapa aja boleh. Oke, mulai dari yang pertama. Alda, Andi Mufari, Hadir. Mhm. Aryo Ali Nugroho, Hadir. Arum Nur Anggreni, Hadir. Azhar Ani Hafsah, Hadir. Cecilia Seril, Hadir. Dea Permatasari, Hadir. Fatir Fairuzi, Hadir. Fikri Firmansyah, Hadir. Jauza Arna, Hadir. Jihan Alia, Jihan, Jonathan Halomuan, Hadir. Jonathan, Hadir. ada orangnya. Julianda Jahid, Juli, Kalia Diandra, Kaila, Mardiana, Hadir. Masya Putri Basalama, Hadir. Muhammad Fadli Iksan, Muhammad Fadli Iksan, ada ya. Muhammad Fatur Rahman, Hadir. Muhammad Ferry Hidayat, Hadir. Muhammad Syahid Darmawan, Hadir. Najwa Eka, Hadir. Najwa Jelita, Hadir. Nirmala Fauzia, Hadir. Nur Fitri Anggraini, Hadir. Rania Kamila, Hadir. Robert Ali Zain, Hadir. Romanus Mando, Romanus Mando, ada suaranya Mando,
Hadir. Syifa Aulia, Hadir. Yeni Hesti, Yeni, nggak kedengeran suaranya. Oke, udah Bu. Oke, sudah ya. Ya. Berapa orang yang tidak hadir? Ada sisanya pada izin Bu. Izinnya kenapa? Ada suratnya nggak? Dispen atau? Lahir ada. Oh, kalau tidak ada dispen, seperti kelas sebelumnya ya, di mata kuliah sebelumnya, kalau tidak ada dispen, tidak ada surat dari dokter, dikasih A aja. Yuk. Oke, Juan? Ya Bu. Ya, oke. Nah, kita mulai ya, teman-teman. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semester ini saya mengampu kalian di mata kuliah market research ya. Dan insya Allah nanti akan ketemu lagi di bisnis digital marketing ya. Nah, kemudian mudah-mudahan tidak bosan dan gimana nilai kemarin? Cukup puas atau kurang? Puas Bu. Oke. Kalau misalkan ada yang kok saya nggak sama ya nilainya dengan kelompok yang lain gitu ya, berarti harus introspeksi diri. Kenapa gitu ya? Nah, di situ pasti, oh ya, sebenarnya ini cuma saya reminder aja ya, komponen dari penilaian itu terdiri dari 20% tugas. Salah satunya tugas itu termasuk kegiatan presentasi ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak presentasi pasti tidak akan mendapatkan nilai tugas. Nah, presentasinya secara individu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah partisipasi aktif. Jadi minta tolong di setiap pertemuan Juan untuk direkap kalau ada yang memberikan kritik, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya, kritik yang membangun ataupun saran dari perbaikan, itu silakan untuk diberikan poin. Dan nanti di-upload di GCR, nanti akan saya buatkan GCR-nya. Kemudian nanti silahkan dibuat kelompok. Kelompoknya itu di random picker ya, jangan pilih sendiri. Itu nanti saya akan kasih tahu menjadi berapa kelompok ya. Nah, kemudian UTS itu 30%. Nah, dan UAS-nya itu 40% gitu. Nah, kalau kebetulan saya sebelum UTS gitu ya, bersama saya UTS, setelah UTS bersama Bu Ingkres gitu. Nah, kemudian di dalam market research ini kita akan belajar apa aja gitu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, udah kelihatan ya? Share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan belum? Udah Bu. Udah Bu, udah. Hah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi kebetulan mata kuliah market research itu saya pernah mendapatkan hibah untuk pembuatan microlearning ya. Jadi konsepnya itu setiap pertemuan saya sudah memiliki materi pembelajaran yang dibuat secara visual gitu. Nah, kemudian dan secara garis besar di dalam market research itu kita akan belajar apa gitu.
Jadi di dalam market research itu kita akan belajar bagaimana sih misalkan ketika kita akan membuka suatu usaha gitu ya, terus kita akan menghitung kira-kira kalau misalkan kita jualan di suatu daerah, misalkan di Bogor, itu akan mendapatkan pangsa pasar berapa persen gitu misalkan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya gitu. Kemudian ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif itu kalau secara mudah dibedakan kan kalau kualitatif itu yang dilakukan secara observasi, wawancara, atau yang tidak melibatkan angka-angka gitu ya, kalau kualitatif. Kemudian ada item pertanyaan di situ. Nah, pertanyaannya ini yang digunakan sebagai wawancara. Tapi, metode pengumpulan datanya ada seperti misalkan FGD, Focus Group Discussion, kemudian Deep Interview, itu salah satu, salah dua dari mendapatkan data berbentuk kualitatif. Bagaimana dengan kuantitatif? Nah, kalau kuantitatif biasanya itu metode pengambilan datanya itu biasanya yang melibatkan angka-angka dan menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner yang pernah kalian isi itu namanya bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan, ya kan? Nah, kemudian nanti selama bersama saya di awal perpilihan ini akan belajar mengenai mendapatkan data secara kualitatif gitu. Jadi kita nanti ada 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 teori kemudian langsung praktek, ada teori langsung praktek gitu ya. Kemudian bagaimana sih misalkan ketika kita merumuskan suatu strategi, menentukan competitive advantage dari perusahaan kita, tempat kita bekerja misalkan, atau usaha yang sedang kita bangun, itu menggunakan SWOT misalkan. Nah, kemudian bagaimana sih kalian menganalisis SWOT ini, kemudian uh, atau misalkan melihat atmosfer dari suatu toko misalkan. Kalian saya minta untuk observasi, misalkan observasi di toko-toko retail seperti Ohsam atau Miniso dan sebagainya gitu. Nah, apa perbedaan dari kedua ini misalkan? Kenapa kok atmosfernya itu kelihatannya beda, tapi kayaknya sih sama gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara orang-orang atau tahap pembeliannya itu kan kita sudah belajar tahap pembelian ya yang ada 5 itu. Nah, bagaimana sih ketika orang datang dan memutuskan beli gitu, apakah emang orang datang ke Ohsam atau ke Miniso itu cuman sekedar melihat aja kemudian keluar tidak membawa belanjaan atau ternyata nah dan itu bisa dikira-kira gitu dan kita melakukan observasi ternyata kalau misalkan lama di tempat tersebut gitu misalkan dia tidak memilih karena dia sudah memilih tujuan misalkan atau belum justru gitu ya. Nah, hal ini didukung oleh pendapat ahli siapa nih? Nah, kalian harus belajar juga berdasarkan dari jurnal gitu dari artikel gitu ya. Nah, nanti luarannya adalah sebuah tulisan gitu ya. Dan tulisan tersebut nanti akan disubmit pada sebuah jurnal gitu ya. Di mana isinya itu setelah kalian melakukan observasi tersebut gitu. Nah, jadi kurang lebih dalam kegiatan market research ini itulah yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, untuk memahami apa sih sebenarnya riset, ada riset pasar, ada riset pemasaran gitu ya. Dua hal ini tuh mirip gitu ya. Nah, kalau misalkan riset pasar itu lebih ke secara keseluruhan, mulai dari
konsumen, strateginya, karakteristik pasarnya, itu kita analisis gitu. Sedangkan riset pemasaran itu dia secara perumusan strateginya gitu ya. Nah, kalau dari fokusnya itu kita akan mempelajari keduanya. Ada yang nanti eh, melihat, jadi riset pasar itu secara general. Nah, di dalam riset pasar itu ada riset pemasaran. Nela Fatalia. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada kelompok yang mendapatkan bagaimana sih strategi promosi misalkan di Matahari atau di supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari. Nah, mereka membuat itu kan ada perhitungannya ya, buy one get one atau diskon 50%. Nah, bisa dianalisis, oh ternyata kriteria produk yang seperti ini itu harus lebih baik menggunakan 50% dibanding buy one get one, misalkan seperti itu. Nah, itu ada. Nah, silakan kalian melakukan observasi di situ. Nah, kemudian itu menilai efektivitas strategi promosi gitu ya. Nah, kemudian kalau riset pasar itu tujuannya untuk mengidentifikasi peluang bisnis gitu ya. Kemudian kalau riset pemasaran itu bisa digunakan sebagai maksimalisasi ROI atau return of investment, atau bagaimana sih profit yang akan kita dapatkan seperti itu. Metodenya ketika melakukan riset pasar itu menggunakan survei, wawancara, ataupun analisis data sekunder. Data sekunder itu misalkan kalau data sekunder itu kan bukan data utama ya, atau misalkan bukan yang didapatkan secara langsung di lapangan gitu. Jadi data sekunder itu misalkan dari koran, artikel, itu namanya data sekunder. Kalau misalkan kalian observasi, seperti survei, wawancara, itu berarti data primer gitu ya. Nah, bagaimana dengan riset pemasaran? Nah, riset pemasaran itu bisa menilai bagaimana sih performa produk. Misalkan kita sedang meluncurkan produk baru gitu misalkan ya. Nah, maka apakah produk baru ini bisa menyaingi kompetitor gitu ya, atau bahkan bisa mendongkrak brand dari produk sebelumnya gitu ya. Biasanya kan ada produk yang sebenarnya kita ini produk ini cuman jadi selingan aja gitu, ternyata malah ini yang paling laris di pasaran gitu. Sehingga malah makin eh, apa jadi lebih terkenal brandnya akibat dari produk yang cuman selingan ini gitu. Nah, apakah sukses gitu atau ternyata yang sudah kita rencanakan bisa mendongkrak brand ternyata malah enggak justru gitu ya. Kemudian apa yang salah misalkan, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya gitu. Jadi riset pasar secara kesimpulannya, riset pasar itu secara general gitu ya, riset pemasarannya ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian kita akan menonton terlebih dahulu. Sebentar, saya share. Di tengah persaingan bisnis yang ketat, bagaimana sebuah perusahaan bisa terus berkembang dan bersaing? Jawabannya adalah dengan memahami riset pasar.
Riset pasar tidak hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga menerjemahkan data tersebut menjadi wawasan yang membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Riset pasar adalah jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan pasarnya melalui pengumpulan informasi yang relevan. Data yang dihasilkan bisa membantu mengidentifikasi peluang baru, menilai efektivitas strategi pemasaran, dan juga menyesuaikan produk atau layanan sesuai kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Dengan riset pasar yang akurat, perusahaan dapat mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan strategis mereka. Misalnya, keputusan harga yang lebih tepat, promosi yang lebih efektif, dan pengembangan produk yang relevan bisa digali berdasarkan preferensi konsumen yang dilakukan melalui riset pasar. Selain itu, riset pasar memberikan pemahaman mendalam tentang tren konsumen, perilaku pembelian, dan juga faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan juga persaingan. Dengan data ini, perusahaan bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, serta menjaga posisinya di tengah kompetisi pasar. Jadi, apakah Anda ingin membuat keputusan bisnis yang lebih baik? Riset pasar adalah kuncinya. Dengan memahami pasar secara mendalam, perusahaan Anda akan selalu berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan. Oke. Tadi lancar nontonnya? Lancar, Bu. Lancar ya. Nah, oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi itu hibah yang saya dapatkan gitu ya, saya dibantu oleh mahasiswa untuk melakukan pembuatan microlearning itu gitu ya. Nah, jadi berdasarkan dari apa yang sudah disampaikan tadi gitu ya. Kalau misalkan suatu perusahaan itu melakukan riset pasar dengan melakukan riset pasar gitu ya untuk melakukan suatu bisnisnya atau pengambilan keputusan, maka akan berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, kita kalau misalkan mau buka suatu usaha itu produknya dulu customer-nya dulu gitu. Kalau saya nanya ke kalian, kalian jawabnya apa? Produk atau customer dulu? Customer dulu. Jadi kita mau Gimana produk dia? ini tuh mau customer dulu, Bu, kalau saya. Kayak kita tuh mau jual produk ini tuh mau yang tipe customer seperti apa gitu. Ya, betul ya. Jadi bukan produk dulu, tapi customer dulu. Nah, jadi jangan misalkan kita mau buat ini onde-onde misalkan. Nah, onde-onde ini dijualnya di mana ya gitu ya. Ya udahlah asal kita jual aja. Enggak kayak gitu ya. Jadi, kita itu harus melihat customer-nya dulu. Oh, ternyata nih di lingkungan saya itu banyak pekerja kantoran yang terkadang sering membawa kue basah misalkan digunakan untuk keperluan kantor, bisa untuk rapat misalkan atau bisa digunakan untuk apa sih biasanya kan kadang kalau lagi perpisahan selain bawa donat ada kue-kue basahnya, kadang kan kayak gitu. Adalah orang-orang perkantoran gitu ya. Nah, berarti gimana cara buat onde-onde yang layak dijual, dibeli oleh orang kantoran gitu kan. Nah, berarti kan bukan onde-onde yang kayak di pinggiran gitu kan. Berarti misalkan entah itu onde-ondenya berbentuk apa atau misalkan dibungkus mika satu-satu gitu ya supaya apa higienis misalkan atau misalkan di tengahnya dikasih pandan atau misalkan di bawah kalau onde-onde kan bawahnya itu ada ini ya kayak kertas gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa menggunakan pandan atau bisa menggunakan daun.
supaya terkesan lebih eksklusif gitu. Nah, eh, sejatinya ketika kita membuat suatu produk, ya customernya dulu gitu ya, melihat peluang dulu. Oh, ada nih customer yang jenisnya seperti ini, itu ternyata masih belum dipenuhi kebutuhannya gitu ya. Bukan, atau misalkan kayak dulu lagi viral-viralnya es kepal Milo, cappuccino cincau, itu kan pasti rata-rata orang kan buat dulu ya, entah siapa yang beli gitu kan. Nah, pada akhirnya ya udah, cuman sesaat aja kan, cuman ketika waktu viral aja. Sekarang yuk orang udah nggak minat lagi, apalagi ya udah kayak gitu doang gitu kan. Cuman es Milo dikasih topping apa tuh meses, dikasih es gitu. Nah, itu akhirnya juga tidak memiliki uniqueness, diferensiasi produk gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak melakukan market research. Ya elah, boro-boro Bu, mau melakukan market research, tahu riset pasar aja juga enggak gitu kan. Nah, maka dari itu kalian sebagai anak bisnis digital itu bisa memanfaatkan data-data secara digital itu digunakan sebagai riset pasar. Namanya pengumpulan data secara sekunder gitu. Nah, oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, kakak, sini, duduk sini. Izin bertanya, Bu. Oh, silakan, Lela. Kalau misalnya market research itu kan berarti kita riset pasar untuk gimana kita memasarkan produk kita. Nah, itu termasuk sama seperti kayak forecasting nggak, Bu? Kayak melakukan peramalan sebelum kita menjalankan suatu bisnis gitu. Nah, jadi kalau forecasting itu kan hasil akhirnya ya. Kegiatan dari melakukan forecasting itu adalah riset data gitu. Riset data digunakan untuk apa gitu ya? Untuk forecasting gitu ya, untuk memperkirakan gitu ya. Nah, jadi iya gitu ya, apa Lela. Jadi hasil akhir dari riset pasar itu adalah forecasting gitu ya. Baik, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan? Kalian dapatnya kelasnya online atau offline? Kita offline, Bu. Gimana? Kalau di jadwalnya sih offline, Bu. Ada Di jadwal. webinar. Oke, di jadwalnya offline. Kalian selama puasa mau offline atau online? Online Bu. Yang lain gimana aja? Cuma senyum. Online Bu. Online Bu. Gimana? Online? Iya Bu, saya setuju online Bu. Yang lain? Online juga, Bu. Iya, online, Bu. Online Bu. Puasa online aja, Bu. Oke. Selama puasa kita online dulu ya. Supaya ibadahnya maksimal gitu kan. Ya, jadi ya kita usahakan setelah puasa gitu kita kelasnya offline gitu ya, teman-teman. Oke, untuk e-book, GCR, dan lain sebagainya nanti silakan masuk. Oh, udah masuk. Nanti tinggal saya tambahkan aja di situ e-booknya dan lain-lainnya. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan pertama. Ada pertanyaan sini? Bu, Sini. mau nanya. Silakan. Untuk kelompoknya itu dibaginya per berapa orang ya, Bu? Nah, nanti akan saya kabarin ya. Oke. Oke, ada pertanyaan guys? Belum ada, Bu. Belum ada. Sini nak, Babai sama kakak. Sini. Oke, kalau gitu mohon maaf atas kesalahan keterlambatan dari saya tadi. Soalnya anak saya baru bangun, jadi saya harus nyuapin dulu gitu ya, daripada nanti di tengah-tengah ngajar dia ngerengek minta makan kan gitu. Nah, jadi udah tadi saya suapin dulu.
Oke, mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran ya, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.